bahwa keluarga dari Muhammad Ridwan Kamil beserta istri sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa ananda tercinta Emeril Khan Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam. Kemudian dari otoritas KBRI Bern di Swiss ini menyampaikan bahwa dari yang tadinya mencari orang yang hilang, kini otoritas dari Swiss mencari orang yang tenggelam begitu. Berdasarkan hal tersebut, MUI Jawa Barat ini agar segera pada keluarga meminta untuk segera melaksanakan sholat gaib. Setelah kemarin begitu, setelah meminta arahan kepada MUI Jawa Barat begitu sekitar pukul 7 malam, setelah melaksanakan sholat Isya, sebagian keluarga yang hadir turut juga ada Kakak Ridwan Kamil juga hadir di MUI Jawa Barat langsung melaksanakan sholat gaib begitu. Oke, untuk hari ini karena pengumuman sudah disampaikan dari perwakilan Pemprov Jawa Barat bersama dengan pihak keluarga, apakah hari ini setelah pengumuman ini akan ada sholat gaib yang dilakukan tataran Pemprov Jawa Barat mungkin di Gedung Sate mungkin atau di titik lain yang terfokus begitu? Betul, Tifal, hari ini setelah melaksanakan sholat Jumat berjamaah terutama di gedung atau di masjid yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kemudian di masjid-masjid lain yang ada di Provinsi Jawa Barat, karena memang MUI Jawa Barat ini sudah melakukan edaran atau surat edaran ajakan untuk melaksanakan sholat gaib, dan surat edaran tersebut tadi pagi ini sudah disebarkan ke kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nantinya pantauan kami pada hari ini, informasi yang kami dapatkan nanti di Gedung Sate begitu, para ASN yang ada di Gedung Sate setelah melaksanakan sholat Jumat ini akan melaksanakan sholat gaib untuk Eril begitu. Kemudian informasi juga yang kami dapatkan selain di Masjid Gedung Sate ada juga nanti sholat gaib di Masjid Pusdai Jabar, kemudian ada di Masjid Agung di alun-alun Kota Bandung, dan juga seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat ini akan melaksanakan sholat gaib sesuai surat edaran yang sudah disampaikan oleh MUI Provinsi Jawa Barat, Tifal. Oke, 3 titik yang saya catat tadi yang Anda sampaikan bahwa sholat gaib akan dilaksanakan secara terpusat begitu ya, saya katakan demikian di 3 titik, yakni di Masjid Gedung Sate Kota Bandung, lalu juga di Masjid Pusdai, dan juga di Masjid Raya Jawa Barat di sekitar kawasan alun-alun Kota Bandung. Nah, tadi juga disampaikan oleh pihak perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pada hari Sabtu dan Minggu akan ada pengajian keluarga. Bentuknya akan seperti apa? Apakah kemudian masyarakat Jawa Barat juga punya hak begitu untuk bisa ikut bergabung atau mungkin punya kesempatan untuk bergabung dalam pengajian yang dijadwalkan hari Sabtu dan Minggu ini, Reza? Oke. Ya, baik, Tifal, seperti yang tadi disampaikan oleh kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Mendruzaman, mengatakan bahwa pihak keluarga ketika Ridwan Kamil tiba beserta keluarga di Bandung, Jawa Barat begitu, karena menurut KBRI Bern gitu, Ridwan Kamil beserta keluarga sudah pulang dari Swiss sejak Kamis sore begitu, kemungkinan Sabtu besok akan menggelar doa bersama seperti yang ada disampaikan oleh pihak keluarga dalam konferensi pers, bahwa pihak keluarga meminta untuk ruang privasi begitu. Jadinya nanti ketika ada gelar doa bersama ini akan difokuskan terlebih dahulu untuk keluarga dari Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia Ridwan Kamil begitu, sehingga memang mungkin masyarakat yang ingin melakukan doa bersama ini belum bisa hadir secara langsung begitu, bisa mendoakannya di rumah masing-masing atau di tempat kediamannya masing-masing gitu. Penegasan dari pihak keluarga memang dari Gubernur Jawa Barat dan juga keluarga ini meminta ruang privasi agar bisa fokus untuk mendoakan almarhum Tats begitu, Tifal. Mungkin bisa digambarkan juga suasana entah di Gedung Pakuan atau Anda juga pasti memperhatikan di seluruh kawasan Kota Bandung ini, berita hilangnya Eril sudah sebegitu mencuatnya begitu di masyarakat, terutama di masyarakat Jawa Barat pasti akan menaruh atensi. Bentuk responnya dari masyarakat seperti apa? Apakah mungkin di Gedung Pakuan ada karangan bunga ucapan turut prihatin, atau mungkin di titik lain juga melaksanakan bentuk-bentuk seperti apa sebetulnya yang disuarakan publik Jawa Barat atas hilangnya Eril ini? Jika ditanyakan terkait bentuk dukungan dari warga Provinsi Jawa Barat, khususnya mungkin di Kota Bandung ini, doa bersama setiap harinya digelar begitu, dari berbagai kalangan begitu, doa bersama untuk keselamatan Eril atau pencarian agar Eril cepat ditemukan ini terus dilakukan setiap hari begitu. Kemudian kemarin pun kami sempat menanyakan kepada warga yang memang melaksanakan doa bersama begitu,
semuanya menjawab. Ada beberapa orang yang ditanya begitu bahwa berharap Eril Khan ini segera ditemukan dalam keadaan selamat dengan juga dalam keadaan baik. Namun untuk kondisi sekarang di rumah dinas Gubernur Jawa Barat begitu di Gedung Pakuan Kota Bandung, memang kami belum melihat adanya karangan bunga begitu ataupun memang ungkapan bentuk duka cita begitu, karena memang dari pernyataan keluarga baru disampaikan barusan setelah melakukan konferensi pers begitu. Namun yang pasti bentuk dukungan dari Provinsi Jawa Barat ini sangat besar begitu terkait pencarian Eril, karena memang setiap hari doa bersama terus dilakukan tidak henti-hentinya agar Eril dapat segera ditemukan begitu, Tiffal. Oke, perwakilan keluarga posisinya dalam tanda kutip menggantikan posisi RK dan istri beserta dengan satu anaknya begitu di Swiss. Kira-kira akan berapa lama LP akan di situ mewakili pihak keluarga dalam proses pencarian, dan pembagian tugasnya seperti apa begitu? Apakah mungkin juga sama dengan yang selama ini dilakukan RK, mungkin menyisir tepian sungai dan semacamnya begitu, Reza? Untuk hal tersebut memang belum ada informasi berapa lama adik kandung RK, Kang LP ini akan berada di Swiss begitu menggantikan posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun yang pasti Kang LP ini akan terus memantau pencarian dari Eril begitu, karena otoritas dari Kepolisian Maritim Bern ini untuk terus mencari Eril tanpa batas waktu yang ditentukan begitu, sehingga Eril cepat ditemukan. Karena menurut dari Kepolisian Maritim beberapa waktu lalu begitu, dengan kasus serupa, terkait kasus serupa yang terjadi terhadap Eril di Sungai Are begitu, biasanya maksimal akan ditemukan 99,9% menurut KBRI Bern begitu akan ditemukan dalam waktu 3 minggu. Itu contoh kasus yang serupa. Namun kami yang berharap gitu, dan juga keluarga berharap, seluruh provinsi warga Jawa Barat ini berharap Eril segera ditemukan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kang LP bahwa pencarian hari ini akan dilanjutkan dengan metode yang sama, menggunakan perahu, kemudian menggunakan drone, menggunakan teropong, dan juga hari ini akan diterjunkan anjing pelacak begitu, sehingga nantinya anjing pelacak ini bisa mencium mungkin di manakah keberadaan Eril begitu, Tifal. Oke, disampaikan juga oleh perwakilan Pemprov Jawa Barat bahwa izin cuti gubernur akan berakhir di tanggal 4 Juni begitu, di hari esok begitu, di hari Sabtu. Bagaimana kemudian yang Anda cermati begitu terkait dengan pelaksanaan administrasi, birokrasi dan semacamnya di tataran Pemprov? Apakah ada kendala semacamnya? Hingga saat ini memang belum ada kendala ya, Tifal, karena ketika Kang Emil cuti, mengajukan cuti tanggal 29 Mei hingga tanggal 4 Juni nanti berakhir begitu, administrasi atau tugas dari Gubernur Jawa Barat ini akan dikerjakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum. Namun memang tanggung jawabnya tetap kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian untuk pelayanan kepada publik memang tidak ada kendala hingga saat ini, memang pelayanan kepada publik masih berjalan lancar begitu, Tifal. Oke, saya membayangkannya begini, Reza, bahwa kemudian di hari Senin disampaikan perwakilan Pemprov, RK akan kembali aktif bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Di satu sisi tataran birokrasi akan kembali normal, tapi di sisi lain pasti akan ada pertemuan antara RK dengan orang-orang lain, mungkin juga dengan masyarakat Jawa Barat, yang tentu ini sedikit banyak akan berpengaruh pada psikologis RK begitu. Apakah kemudian informasi yang Anda terima dari tataran Pemprov Jawa Barat akan ada penyesuaian kerja untuk sementara waktu yang akan RK lakukan selama saat kembali bertugas sebagai gubernur mulai hari Senin besok ini? Apakah kemudian akan ada jarak tertentu, mungkin akan ditempatkan di satu tempat kerja biasa saja atau tetap bekerja di Gedung Sate atau bagaimana? Seperti diketahui memang Gubernur Jawa Barat ini setiap harinya memiliki agenda yang banyak begitu. Kadang di setiap harinya begitu agenda itu tidak hanya 1 ataupun 2, tetapi bisa banyak agenda hingga 5 agenda yang harus dikunjungi atau didatangi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun jika kita berkaca sebelum kejadian begitu atau pada kejadian pada Kamis minggu lalu begitu atau sudah sepekan yang lalu, ini ketika Gubernur Jawa Barat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, yakni sedang berada di Inggris begitu, ketika Kang Emil mendengar bahwa Eril ini hilang, pada saat itu Gubernur masih melakukan mendatangi sejumlah agenda di Inggris begitu. Nah,
pada saat mendengar kejadian tersebut, Ridwan Kamil terus melakukan tugasnya begitu sebagai Gubernur Jawa Barat, begitu melakukan agendanya hingga selesai begitu. Setelah agenda selesai di Inggris, kemudian Kang Emil langsung menyusul ke Swiss begitu untuk bergabung bersama keluarga pada saat itu. Itu terlihat bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini bertanggung jawab terhadap pekerjaannya begitu, sangat profesional terkait pekerjaannya. Beliau berusaha tegar begitu tanpa memperlihatkan raut muka yang memang terlihat sedih pada waktu itu. Beliau tetap menjalankan tugasnya atau menyelesaikan agendanya di Inggris pada beberapa waktu lalu, baru setelah itu berkunjung ke Swiss. Ini akan sama mungkin ketika nanti Kang Emil Ridwan Kamil bertugas kembali pada hari Senin begitu untuk melakukan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tentunya Kang Emil akan sepenuhnya bertanggung jawab begitu. Walaupun memang hati seorang ayah ketika anaknya hilang belum ditemukan hingga saat ini memang mungkin akan sedikit mengganggu. Tetapi jika dilihat berkaca pada beberapa waktu lalu ketika Kang Emil menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan agendanya di Inggris, kemudian baru terbang ke Swiss, ini bukti bahwa Kang Emil merupakan pemimpin yang memang bertanggung jawab terhadap tugasnya begitu. Baik. Oke, penegasan satu pertanyaan terakhir saja. Untuk posisi Ridwan Kamil dan keluarga, apakah sudah berada di Indonesia? Kalaupun belum, posisi persis di mana? Dan kira-kira akan tiba di Indonesia pada kapan? Pukul berapa kira-kira? Baik, Tifal dan juga saudara, informasi dari KBRI Bern di Swiss begitu, Kamis sore kemarin Gubernur Jawa Barat ini pulang ke Indonesia. Waktu Swiss, Kamis sore waktu Swiss. Jika perbedaan waktu Indonesia dengan Swiss ini 5 jam begitu, Kang Emil pulang ke Indonesia sekitar, kalau misalnya pulang jam 5 sore waktu Swiss, Kang Emil pulang sekitar jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Artinya Kang Emil akan tiba di Indonesia Jumat malam nanti begitu. Kami belum tahu persis, belum mendapatkan informasi persis jam berapa Kang Emil akan tiba, namun yang pasti Sabtu dan Minggu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga ini sudah akan ada di Jawa Barat untuk menggelar doa bersama. Begitu, Tifal. Kalaupun tiba di Indonesia, pasti pihak keluarga akan butuh waktu untuk mencerna ini semua. Reza Pratama, terima kasih Anda melaporkan langsung dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami jeda sebentar, tetap di Breaking News. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat yoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Imunitas itu nomor 1. Pastikan jaga dengan 4 aktivitas sehat. Dan 5, minum Hemaviton C 1000 Total Care bila perlu. Kini dengan formula Total Care, dengan buffer vitamin C 1000 mg, nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc, boost immune, stay fit. Sekarang ada Hemaviton C 1000 less sugar dengan kalori yang lebih rendah dan pemanis alami stevia. Jaga daya tahan tubuh setiap hari. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral.
ini Castle. Salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Imunitas itu nomor 1. Pastikan jaga dengan 4 aktivitas sehat. Dan 5, minum Hemaviton C1000 Total Care bila perlu. Kini dengan formula Total Care. Dengan buffer vitamin C 1000 mg, nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Boost immune, stay fit. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori yang lebih rendah dan pemanis alami stevia. Jaga daya tahan tubuh setiap hari. Hemaviton C1000 Total Care. Boost immune, stay fit. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Saudara kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman menyatakan pencarian Emeril Khan Mumtaz sudah dilakukan maksimal oleh otoritas setempat. Erwin juga menyatakan keluarga telah ikhlas dengan kepergian Eril dan berikut pernyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa dari sisi Kang Emil dan keluarga, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh adik saya, kami sudah melihat, mengevaluasi, menyimak seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan, termasuk juga upaya pencarian secara mandiri, sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan, dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh LP bahwa otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu, Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat, berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar, menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat Islam. Di mana dalam hal ini adalah menunaikan hak almarhum Eril sebagai muslim dari muslim yang lain, yaitu disegerakan disolatkan manakala wafat. Oleh karena itu pula, selepas pertemuan, kami perwakilan keluarga yang hadir bertemu dengan MUI, bersama-sama dengan MUI sudah menyelenggarakan sholat gaib untuk almarhum Emeril Khan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Kamil. MUI juga kemudian MUI Jabar sudah
menerbitkan seruan dan kami juga selaku keluarga memohon untuk para warga yang berkesempatan, berluang untuk dapat melaksanakan sholat gaib untuk keluarga kami almarhum Emeril Kan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini kami selaku keluarga memohonkan maaf atas nama almarhum sekiranya ada kesalahan, kehilafan, baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh almarhum. Kami mohonkan maafnya, dan sekiranya memang ada hak atau kewajiban dari almarhum, mohon kami sebagai perwakilan keluarga dapat diinformasikan, dan dalam kesempatan ini kami selaku keluarga mohon maaf apabila juga dari pihak keluarga ada kesalahan. Kami sekeluarga sangat mencintai Eril. Kami melihat sosok Eril dari kecil, tumbuh kembang sampai dengan terakhir menunjukkan perilaku akhlak anak yang soleh. Gitu. Tetapi kami berprasangka baik bahwa Allah lebih mencintai almarhum Eril. Oleh karena itu, kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpanya, dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan Eril sebagai pemuda muslim safar ke negeri yang jauh adalah untuk perjuangan menuntut ilmu. Dan di dalam aktivitas terakhirnya yang dilakukan itu juga adalah aktivitas olahraga yang juga disampaikan dalam hadis Nabi, salah satunya adalah berenang. Di dalam aktivitas berenang ini, dari kesaksian keluarga kami, Eril menunjukkan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa yang ikut aktivitas tersebut dipastikan keselamatannya. Sehingga memang yang diizinkan Eril itu memang bersama Eril hanya 3, dan memastikan bahwa posisi formasi berenangnya itu memungkinkan Eril memastikan keselamatan yang lain. Sehingga dari keseluruhan peristiwa ini kami sekeluarga berprasangka baik, insya Allah Eril wafat dalam keadaan husnul khotimah dan memenuhi kriteria riwayat hadis Nabi, orang tenggelam dengan kriteria tertentu dinyatakan sebagai syahid akhirat. Nah, dalam kesempatan ini juga sebagaimana dilihat adik saya LP sudah berada di Swiss untuk melanjutkan ikhtiar pencarian. Jadi dengan kita akan melaksanakan sholat gaib, atau yang sebagian sudah melaksanakan sholat gaib, bukan berarti pencarian Eril akan berakhir. Adik saya LP akan tetap bekerja sama dibantu oleh KBRI di sana untuk memastikan proses pencarian berlanjut sampai dengan Eril ditemukan. Dalam kesempatan ini juga hal itu dilakukan agar Kang Emil dan Teh Lia bisa kembali ke tanah air, sehingga Kang Emil dan Teh Lia bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar untuk saling menguatkan. Kita bisa membayangkan sebagai beberapa di antara kita memiliki anak dan bisa membayangkan apa yang dialami oleh Kang Emil dan Teh Lia. Oleh karena itu
kami mohon maaf dan pengertian apabila Kang Emil dan Teh Lia akan membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk bersama keluarga besar, ibunya Teh Lia, ibunya Kang Emil, dan keluarga besar semua untuk saling menguatkan gitu. Jadi kami mohon maaf, mohon diberikan ruang privasi dan ruang waktu untuk sementara waktu kepada Kang Emil dan Teh Lia. Kemudian pada waktunya insya Allah pada waktunya nanti Kang Emil akan bisa menyampaikan keterangan resmi terkait hal ini. Pihak keluarga atas arahan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat, terutama dalam hal ini masyarakat Kota Bandung, untuk melakukan sholat gaib dan diarahkan untuk dilakukan di setiap masjid dan musola. Dalam laporan di Gedung Pakuan tadi, jurnalis Kompas TV Reza Pratama menyebutkan bahwa ada 3 titik yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama umat muslim di kawasan Kota Bandung untuk melakukan ibadah sholat gaib, yakni di Masjid Al-Mutakin, Kompleks Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, lalu Masjid Pusdai di Jalan Diponegoro, serta Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sekitar kawasan alun-alun wilayah Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat. Breaking news, jeda sebentar, kami segera kembali. Wah, pakai pipa power juga ya? Tentu, pipa power kuat, elastis, dan tanpa timbal. Lihat, pipa tidak pecah meskipun sudah terlindas truk, tetap kuat. Kini, sudah banyak yang beralih ke pipa power. Pipa power, pipa kuat tanpa timbal. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda. Aktivitas This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Wah, pakai pipa power juga ya? Tentu, pipa power kuat, elastis, dan tanpa timbal. Lihat, pipa tidak pecah meskipun sudah terlindas truk, tetap kuat. Kini, sudah banyak yang beralih ke pipa power. Pipa power, pipa kuat tanpa timbal. Imunitas itu nomor 1. Pastikan jaga dengan 4 aktivitas sehat. Dan 5, minum Hemaviton C1000 Total Care bila perlu. Kini dengan formula Total Care, dengan buffer vitamin C 1000 mg, nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Boost immune, stay fit. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori yang lebih rendah dan pemanis alami stevia. Jaga daya tahan tubuh setiap hari. Hemaviton C1000 Total Care. Boost immune, stay fit. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda. Aktivitas This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral.
Saudara adik Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman menyebut pencarian Eril terus dilakukan otoritas di Bern, Swiss. Pencarian akan ditambah dengan anjing pelacak yang memiliki keahlian khusus. Hari ini saya berada di Swiss sudah sejak hari kemarin ditugaskan oleh pihak keluarga dan Pak Ridwan Kamil untuk melanjutkan pemantauan sekaligus mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan untuk mencari ponakan kami Emeril Mumtaz. Yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah setelah kemudian berkonsultasi baik dengan pihak KBRI karena sudah melewati hari ke-6 dengan status dan situasi, kami juga meminta keluarga di Bandung berkonsultasi dengan para ulama dan pihak MUI tentang status secara syariat ponakan kami yang berdasarkan keterangan yang kami terima dari KBRI dinyatakan sebagai missing person oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian ini memang didasarkan pada situasi dan laporan hilang karena situasi hanyut begitu. Dan metode pencarian kami juga mendapatkan informasi sudah fokus untuk mencari Eril dalam keadaan yang bisa dinyatakan sebagai syahid akhirat dalam pandangan kami. Kemudian informasi ini kami pihak keluarga mendiskusikan dengan para ulama di Bandung. Mungkin nanti pihak dari Bandung bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana konsultasi dengan para ulama sehingga dinyatakan sebagai syahid akhirat. Dan ini kami sampaikan keluarga baik Pak Ridwan Kamil beserta istri yang sudah hampir 7 hari turut memantau sangat ikhlas begitu, walaupun memang kita berusaha setiap hari dan status ini tidak mengubah harapan keluarga untuk melakukan pencarian. Dengan situasi dan harapan kami bisa bertemu dengan saudara atau ponakan kami atau adinda kami Emeril Mumtaz dalam keadaan apapun yang Allah ridhoi pertemuannya dan juga meridhoi kepadanya dan juga meridhoi kepada kami. Untuk situasi pencarian ada berbagai macam metode dan kepolisian saat ini sudah bersiap menerjunkan anjing pelacak yang memiliki kemampuan khusus untuk menjejak aroma di permukaan, di mana ini hanya ada keahliannya khusus. Saya Tifal Solesa menutup rangkaian Breaking News untuk saat ini. Selamat menyaksikan program kami berikutnya. Selamat pagi. Waduh. Cek, haha. Bang, kenapa bang? Bentar. Nah. Waduh. Agak enakan nih. Nah. Ini kuping gua gatel dari pagi. Lah, kok bisa? Kenapa sih bang? Tahu nih kayak kemasukan apa gitu, roh jahat kali ya. Tuh, keluarlah gatel roh banget. jahat. Lah, terus kenapa? Jangan dicolok-colok.
Kenapa sih bang? Kenapa ya kalau Gara-gara colok? Ya dicolok lah, mau pakai apa lagi? Ada yang ngomongin abang kali. Iya kali ya, mantan-mantan gue kan suka nggak terima ya. Kayak pengen balikan lagi sama abang. Tapi bang jangan bang, ntar kalau misalnya dicolok terlalu dalam bahaya nanti. Iya bisa nembus ya. Iya. Ke Jagorawi. Ntar malah nggak bisa denger nanti. Aduh si Tapi abang. tenang aja El, karena Waduh, tadi apa pagi nih? itu gue udah ngerasa gatel, gue langsung nelpon temen gue. Waduh cakep Ada seorang banget. dokter. Wah. Udah cantik dokter lagi. Jadi Waduh, namanya pas dokter Debbie Septiana. Jadi itu dia spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. Waduh, ini Nanti dia lagi di jalan lagi pemirsa OTW dia. nih, Bang Ate ini semenjak di Ayo Sehat emang narasumbernya udah banyak. Kontak gue dokter semua. Temennya udah tambah banyak. Nah selain Bang Ate mengundang narasumber nih, pemirsa juga bisa langsung bertanya nih ke dokter yang hari ini hadir, dan nanti kita juga akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya ini bisa langsung menghubungi di nomor telepon 021 5326 219. Saya ulangi 021 5326 219. Nah, mana nih dokternya nih? Nah, Wah, ini dia. Pagi dokter. Dokter selamat Apa pagi. kabar? Dokter selamat pagi. Halo, Monggo pagi. silakan duduk. Silakan dok. Dok. Ini nih panik nih dok. Kenapa, Kuping. Kemasukan gitu dok. Aduh, Kenapa sih dari pagi kalau mau nanya dokter boleh loh. Oh pasti dong, masa udah sampai sini nggak ditanya. Nah, Ada yang ngomongin ya? nah itu. Ini dok. Tadi katanya sih mantannya dok yang ngomongin. Saking banyak ya. Tapi dok, Gimana? sebenarnya kalau telinga sehat itu yang kayak gimana sih dok? Ini kan Mas Ate kan mungkin kemarin normal nih telinganya, terus mungkin tadi pas bangun langsung gatel ya bang? Benar, langsung gatel. Kayak gimana sih dok? Oke, jadi dari segi THT, telinga sehat itu adalah telinga yang bisa mendengar dengan baik, terutama di tempat yang ramai atau tempat yang bising. Biasanya kebanyakan kita bisa dengar orang ngomong di tempat yang ramai, tapi kita nggak bisa nangkep orang itu ngomong apa. Sama kita nggak ada keluhan, telinga gatel, telinga terasa tertutup, penurunan pendengaran, atau keluar cairan, atau malah telinganya berdenging. Ya. Nah itu dianggap telinganya tidak sehat kalau ada keluhan-keluhan itu. Gitu. Tapi itu penyebab telinga gatel itu gimana sih dok penyebabnya? Nah, jadi telinga gatal itu sebenarnya ada dua macam, ada yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau yang fisiologis itu sebenarnya alami, jadi dia hilang timbul, paling hanya sesekali. Nah, itu biasanya kalau kita habis mandi kayak kemasukan air, gitu. Tapi nanti udah berapa lama nanti hilang lagi. Nah, kalau yang patologis atau artinya yang mengganggu, itu biasanya kalau kita ngorek-ngorek tambah lama tambah berat gitu. Dari nggak terlalu gatal jadi gatal banget sampai rasanya tuh pengen cepet-cepet gitu. Nah itu berarti yang udah patologis gitu. Tapi kalau misalnya ini kan mungkin gatal banget ya dok. Kalau misalnya reaksi alami manusia kan kalau gatal digaruk. Mungkin kalau misalnya telinga itu kan pakai cotton bud kali ya. Cotton bud. Itu boleh nggak sih dok? Ini yang harus diluruskan. Wah itu harus. Jadi sebenarnya telinga itu nggak perlu dikorek-korek. Mau pakai cotton bud, pakai pengait besi, mau pakai jari gitu, itu nggak perlu. Jadi secara alami telinga kita tuh bisa mengeluarkan kotorannya sendiri lewat kita berbicara, mengunyah, nguap gitu. Itu sebenarnya akan keluar. Nah, kalau kita bersihkan dengan cotton bud, makin lama tuh makin mendorong ke belakang. Yang mana gendang telinga kita tuh kan bentuknya ke belakang tuh makin menyempit. Jadi makin terdorong, makin ke belakang, makin tambah budek jadinya gitu. Nah, kalau misalnya tadi dokter bilang kotoran dari telinga itu bisa keluar sendiri secara tidak. Mungkin secara karena saat kita berbicara, itu apakah terjadi setiap hari atau mungkin ada rentan waktu tertentu? Sebenarnya mekanisme alaminya itu nggak ada patokan waktunya, tapi sebenarnya lewat kita keramas, mandi atau kita berenang, terus kita ngunyah, ngomong tuh dia ada mekanisme sendiri karena rahang kita kan bergerak, jadi dia perlahan-lahan. Tapi kalau berapa lama durasinya gitu-gitu nggak ada waktu pastinya.